Gimana Pak Teguh? Dulu kalau saya ceritakan juga dulu ada salah satu pohon saya yang lumayan saya senengin dulu. Saya teman-teman sih manggilnya ciput. Pohonnya namanya ciput. Itu berapa tahun? 3 tahun lalu mungkin 45 juta. Sold. Dibeli ya, sold out. Alhamdulillah pohon itu yang mengantar saya bisa ke tanah suci. Wow. Tuh guys, melalui wasilah pohon beliau bisa ke tanah suci. Iya, saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dientengkan, dan dicukupkan, dibanyakan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya selalu dalam keadaan bersyukur. Nah, kali ini saya masih ada di Ciputat nih, yang mana di part 1 kemarin kita udah bahas tempatnya Pak Teguh, tepatnya di kebun. Nah, kali ini di rumahnya, di kediamannya. Itu koleksi yang lumayan sih, udah setengah jadi, bahkan udah hampir mau jadi. Nah, seperti apa pohon-pohonnya dan seperti apa kediaman beliau, ini rekomendasi banget sih, tempatnya nyaman. Oke, ciao. Kan dari pintu masuknya aja ini udah tertera ya nama beliau, Teguh Widiono. Nah, kita langsung masuk. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Yo. Pak Teguh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi. Gimana kabarnya Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Gimana? Nah, kemarin kan kita udah part 1 nih di kebunnya Pak Teguh. Geron-gerona. Nah, izin kalau boleh saya mau review yang ada di kediamannya Pak Teguh. Ada 3 ya. Bonsainya Pak Teguh. Boleh? Lanjut. Assalamualaikum. Salam. Ya. Bisa. Coba lihat tangganya guys. Ya, para pembonsai. Agak ekstrim ya. Oh, lumayan vertikal. Iya. Curam. Buat para pembonsai itu bukan hal yang baru ya. Buat nambah space eksternal. Oke Pak Teguh. Ya. Gimana? Kita mulai dari yang mana Pak Teguh? Monggo. Ya, ini ada ya. Koleksinya ya cuma ini. Waduh, ini mah bukan cuman. Ini mah luar biasa. Bisa dibilang 50% ke atas ya Pak Teguh ya? Iya, seperti itu. Wow. Oke, saya mau yang dari sini nih Pak Teguh. Iya. Wow. Ini size-nya apa nih Pak Teguh? Mungkin small ya. Small ya? Kita kejar sampai small. ke ini. Mungkin pas nggak tahu sih. Coba kita kejar mame kalau nggak. Coba ya, guys, sini lihat. Kerapetannya, terus kakinya tuh. Ya. Wow, luar biasa. Kakinya. Oke. Nah ini Pak Teguh, kalau ada yang misalkan ada yang minat dilepas. Boleh. Kalau selama harganya cocok. Lepas. Lepas. Iya. Nggak sayang? Enggak sih. Enggak ya? Yang selama sesuai aja. Sesuai harganya ya, guys. nanti harus sesuai dengan harganya. Nah, dengan lamanya proses, dengan kematangan. Iya, seperti itu sih. Kerapatan. Betul. Nggak kebayang sih ini jadinya. Iya. Dan ini banyak, ini rata-rata small semua ya? Iya, small bawah lah. Small bawah. Nah ini, itu. Ini beda sendiri nih. Iya.
Ini coba tolong ceritakan pohon ini Pak Teguh. Awalnya. Ya sebenarnya ini dulu nggak ke planning buat ini sih, cuma dulu memang karena kita tekuk-tekuk aja kondisi kayak gini sampai di sini, kita lanjut kita tekuk dari sini. Tekuk sama lagi. Tanah tekuk sampai sini. Ya. Dan Cuman ini kalau memang geraknya liukan dulu ya. dulu pakai apa ya dulu pakai bambu aja Bambu. waktu dia masih kecil ya. Oh. Jadi bah kelingking lah. Oh. Kalau ground-groundan tuh kita lilit-lilit aja lah semaunya aja. Nah terbentuklah gerak seperti ini nih. Asik ya. Ya. Nah ini tahapannya nih guys. Di atasnya ada sampai tahapan sini, lagi. potong sini, kita kecil seperti ini. Berapa tahun Pak Teguh? Ini lumayan lama, mungkin sekitar 5 apa 6 tahun. 5-6 tahun. Iya. Dan itu belum finish. Belum, masih jauh. Masih, Oke. masih jauh. Ajan guys. Ajan ya kita break dulu. Ya. Oke. Ya. Lanjut Pak Teguh. Iya, enggak. Gimana? Oh, ini tahapan. Belum, enggak. Belum. Ini dulu ada tumbuh. Oh, Kesini. tumbuh. Itu dibuang. Kita buang. Oh. Memang ini sampai sini tahapannya cuma 2 tahap ya. Oh. Cuman karena ini sayang nih kalau gerak ini dan tekstur ini kan nggak gampang nih membuat seperti ini. Makanya ya udah ini untuk gaya seperti ini nggak masalah lah. Ini. Oh, Dari siap, sini siap, baru siap. pengecilan, dari sini nanti Ini pengecilan. bisa jadi udah mau keluar dari formal informal dong. Iya. Mencoba Kayak bunjin lah, boleh katakan bunjin. bunjin. Wow, luar Bunjin. biasa. Dan ini udah berapa tahun tadi? Ini cukup lama nih, 5 apa 6 tahun. 5 apa 6 tahun? Lama. Iya. 5 lama. tahun. Iya. Belum selesai. Belum. Dilepas juga. Lepas. Yes, selama harga cocok. Harga cocok. Nah, pertanyaannya. Saya sih penasaran. Secocok-cocoknya harga, pasti ada satu yang Pak Teguh cintai dan itu nggak dilepas. Ada nggak? Ada sih. Yang Ada pohon. Oh iya. ya kita berbicara Ya. perasaan ya. Ya. Kalau orang udah sayang sama satu benda atau Ya. satu makhluk, biasanya susah dilepas. Ada. Ada sih. Yang mana? Yang ini terutama. Yang mana? Ayo guys, Yang kita ini. lihat. Penasaran saya. Ini saya sayang banget ini. Tuh Ini kan. beberapa ini sudah ada tapi belum saya. Jadi ini masih ini pun ini sudah brokoli tapi masih guys. masih Masih apa? ada ini lagi proses lagi. Ini dulu karena sejajar ini ditarik tarik ke bawah dulu, kita fit. Iya. Nanti kita naikin lagi. Ini masih mungkin pengawatan ulang lagi. Pengawatan ulang. Rencana masih ininya aja. Oh, diturunin dikit. Ini diturunin dikit, nanti naikin. Kalau posisi sih enggak sini. Ini yang dicintai. Iya. Coba guys, kalian zoom, ini udah lumayan brokoli ya. Gimana Pak Teguh? Dulu kalau saya ceritakan juga dulu ada salah satu pohon saya yang lumayan saya senengin dulu. Saya teman-teman sih manggilnya ciput. Pohonnya namanya ciput. Itu berapa tahun? 3 tahun lalu mungkin 45 juta. Sold. Dibeli ya sold out. Alhamdulillah pohon itu yang mengantar saya bisa ke tanah suci. Wow. Tuh guys, melalui wasilah pohon beliau bisa ke tanah suci. Nah, pertanyaannya itu kan salah satu yang dicintai. Iya. Itu berani dilepas karena buat hajat kesana. Iya, ada. Kalau bisa bermakan saya umrah saya jual, saya bilang gitu. Wow. Akhirnya ada yang berani, ya udah. Nominal berapa? 45 juta. 45 juta. Size-nya apa Pak Teguh waktu itu? Small. Si ciput. Wow. Kami sekarang udah beralih, mungkin namanya sudah ganti ya. Ada salah satu dulu ke Bali, sekarang balik lagi ke Jakarta. Ada salah satu kolektor di Jakarta. Berarti sekarang. udah tangan ke tangan dong. Iya, dari Tapi Bali. namanya pencipta, kalau ketemu. Saya masih ingat, beliau juga tahu itu dari saya. Iya, beliau itu salah satu. Itulah. Jadi kakaknya dia lah, kakak-kakak mereka ini. Yang kalau yang 20, 15 itu udah lumayan banyak juga. Banyak juga yang sold. Itu yang buat saya paling besar itulah. Dan paling berkesan. Yang berkesan karena pemberangkatan saya
ke tanah Ke tanah suci. suci. Oke, tuh makanya kenapa saya bilang secocok-cocoknya harga pasti ada satu yang dicintai, Iya. yang tidak bisa dilepas. Nah, Iya. terjawab. Ini pun bukan berarti selamanya ya, mungkin Iya. nanti karena faktor lain ya, Pak Iya. Teguh ya. Angkanya cocok. Angkanya cocok bisa juga. Kalau ini jujur ini nunggu tawaran, bukan saya buka harga. Kalau orang nawar cocok kita buka. Oke. Tapi kalau selama ini saya nggak, berapa Pak Teguh, belum saya buka. nggak pernah menawarkan. Enggak. Enggak. Kalau orang Pak Teguh sekian ya, ya per. Oke. Kalau nggak, saya nggak. Oke, jadi nggak menawarkan tapi nunggu Tawaran. ada tawaran. Kalau cocok kita lepas, Kalau kalau cocok. enggak ya enggak. Oh guys, coba Ya. nih lihat di atasnya juga nih nggak kalah Ya. keren nih. Wow, keren kerapatannya, Iya. kaki-kakinya. Iya, itu tahapan. Nah atasnya Pak Teguh itu niagari kayaknya ya, Iya. niagari, dan itu Ini udah juga lumayan. akar ini. Akar yang dinaikkan, Iya, expose. iya, ekspor. Wow. Ini juga akar, dulunya hasilnya akar sampai di sini. Ini juga lumayan panjang nih. Sekitar 7 tahunan ini. 7 tahun. Wow, luar 7 biasa. atau 8 tahunan. Ini sih harta karun. Iya. Oke, Pak Teguh, Ya, lanjut. siap. Nah, kayaknya yang di sini agak sedikit lebih besar ini. Ya, lingkarnya lebih besar. Wow, coba dari sini nih. Dari sini. Ini LB-nya gede, guys. Cuman masih program akar ya, Pak Teguh ya? Bukan program. Apa tuh? Iya, Tahap. maksudnya masih tahapan. Tahapan akar. Iya, Wow, ini karena akar juga seperti ke atas itu juga perlu tahapan ya. perlu tahapan. Kalau ini juga 1, 2, 3, mungkin sampai 4. Di bawah pun ya maksimal minimum 3 lah. Kalau saya bisa sampai 3 tahapan. 3 tahapan. Oh, guys, jadi Iya, boleh saya menjelaskan, Pak Teguh? iya, monggo. Jadi terkait tahapan ini pembesaran akar juga diprogram ya seperti atas ya Pak Teguh ya. Betul. Itu ketika pembesarannya cukup itu di-cut. Nah, itu Ya. yang disebut tahapan. Lalu setelah satu di-cut tumbuhlah 2 atau 3 ya Pak Teguh ya. Ya. Nanti Ada pengecilan nantinya. pengecilan di-cut lagi ketika pembesarannya cukup. Nah, itu jadi nggak cuma atas yang Iya. ditahap tapi bawah juga ditahap. Betul. Nah, Pak Teguh biasanya 3 kali 3 kali. 3 kali biasanya. tahapan. 3 kali. baru dapat itu Iya, proporsinya. baru. Jadi kita ini kan lagi proses Coba, guys. proses Oh, ke atas nih tahapan pengawasan juga. atas juga 1, 2, 2. 3, 4 nih sampai 5, bahkan kan ini udah ke 5. Wih, tahapan Ini kelima. 5 mungkin nanti 5 ya. Ini juga ini udah 1, 2 baru kedua. Ini Itu baru 2. 1, 2. Nah, ini nih guys. Nah. Nih, coba bisa di close up. Iya. Jadi yang dibilang tahapan, maaf. Iya. Ini 1. Ini dia mecah jadi 2 nih. Ini dia jadi Iya. 2.
Nanti si 2 ini ditahap lagi Pak Teguh. Iya. Di cutting tahap lagi. Iya. Itu bisa aja kita ambil cuma satu, yang penting ada pengecilan kan. Oh. Dari bawah pun dari ini 1, 2 itu bisa aja, bisa ambil 2, bisa ambil 1, nyesuaiin yang di sini aja. Tapi ini pun artinya ada pengecilan, tidak silindris seperti itu lurus gitu ya. Jadi ada pengecilan. Ini kebetulan lagi kita ini agak nggak terlihat ya. Nggak terlalu, jangan takutnya dia malah ngambek. Pak Teguh biarin aja, nggak usah dibongkar, udah cukup itu aja udah. Ya. Jadi ini yang size-nya lumayan agak besar nih guys. Agak besar. Nah, Pak Teguh, saya mau tanya boleh? Ya. Terkait belimbing. Nah guys, ini belimbing. Iya. Ini alami. Betul. Ini alami. Betul. Nah, ada nggak yang nggak alami? Ada seperti ini, yang itu juga ini pakai pahatan. Tuh ditatah. Pakai pahat. Jadi ini juga ada treatmentnya, juga ada. Kalau mau seperti ini teman-teman juga ada. Cuman pasti makan waktu yang cukup panjang. Proses belimbing alami ini bisa kita rekayasa, tapi waktunya cukup panjang. Cukup panjang. Iya. Makanya sabar atau enggak gitu. Tergantung sabar atau enggak, karena berkaitan dengan seperti waktu proses. Ini. Jadi mungkin boleh saya ceritakan sedikit ini sampai terjadi ini nih. Pada dipotong biasanya akan tumbuh baru tumbuh. Itu saya sarankan jangan diolah dulu, jangan dibentuk dulu. Los saja terus sebesar-besarnya. Kalau perlu potong lagi, di los lagi warninya. Jadi akar dan ini tidak dipotong ya. Jadi dia karena ketarik sama cabangan ini, satu jalur ini membentuk seperti ini. Belimbing. Seperti ini. Tuh guys, bisa ini waktunya cukup lama. Berapa tahun? Ini bikin ini sekitar 8 tahun. Belimbing? Iya. Buset. Nah, setelah terbentuk itu, cabang-cabang yang tadi kita besarkan kita buang semua. Yang tadi cuma dibutuhin buat belimbing fungsinya doang. Buat narik ini. Belimbing. Supaya narik alurnya ini. Setelah itu kita buang semua. Mulai lagi yang kita atas. Bikin titik baru kita bentuk. Setelah ini terbentuk. Makanya cukup lama ya. Belimbing doang 8 tahun. Iya. Itu buat kalian yang mau menjalani proses belimbing natural ya atau alami 8 tahun. Itu pun ada teknik tersendiri prosesnya, nggak bisa cukup lama. Nggak bisa sembarang cut gitu. Nah, buat yang nggak sabar atau pengen shortcut lah ya, itu bisa ditata seperti ini ya Pak Teguh ya. Ini buat kesan aja. Tapi nanti ini karena ini masih baru. Mungkin beberapa bulan nanti kita terus lama-lama juga ini hilang kesan, nanti akan kita buat kesan alami, tidak ada pahatan ini akan hilang. Sama dengan berjalannya waktu ini juga akan hilang sih. Tapi memang tidak setajam itu ya, belimbingannya tidak semulus itu. Kalau itu mulus tapi ya tadi, nah ini dari tekstur kan bisa tampak. Ketuaannya nggak bisa dibohongin. Meskipun juga anting itu ada yang teksturnya dia halus kulitnya. Meskipun dia itu tua atau panjang umurnya, tapi kalau ada ada juga ya. Berarti ada yang jenis seperti itu? Iya ada. Dia mulus saja ininya, teksturnya nggak keluar ketuaannya. Seperti itu ya. Siap. Ini kembali nih udah program akar tahap kedua ya Pak Teguh ya. Tahap 3. Ada yang 3, ada sebagian 3. Karena keduanya belum besar, belum. Nanti kalau udah kira-kira yang kedua cukup besar, ini udah yang ketiga. Oh iya itu. Sudah. Berarti kita juga harus lihat kondisi dominasi akarnya ya. Mana kalau belum cukup ya jangan dipotong dulu, seperti itu sih. Wow, luar biasa. Nah, kayak ini yang sangat kelihatan ini. Oh, ini kelihatan ya akarnya nih. Ya, seperti itu. Ini 1, ini baru 2. Itu tahapannya. Tapi nanti kan ada pengecilan ini. Nah, seperti itu. Nanti akan potong lagi segini kalau memang sudah benar-benar besar. Wow. Meskipun nanti juga tampilnya paling segini sih di pot. Di pot. Kalau ini juga cukup sih, 2 juga cukup. Cukup ya. Tapi kalau mau ya sampai 3. Tapi 2 pun nanti juga udah, saya pikir sudah enak dilihat ya. Ya seperti itu. Ornamen lumut. Tapi kan lebih enak lagi. Lebih enak lagi kalau 3. 3. Itu enak sih. Jadi pengerucutannya itu dapat.
Wow, luar biasa. Oke guys, kalian ada yang minat nggak dari pohon-pohon yang tadi di spill? Silakan. Jangan lama-lama. Monggo. Ini ada lagi nih di pojok tuh. Ih, keren banget. Ya. Keren ini. Keren semua. Semua. Oke guys, lantai 3 udah, kita mulai dari lantai 3. Gimana tadi? Kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 juga nggak kalah menarik nih. Ada yang perlu kita bahas di situ. Oke, seperti apa kemenarikannya? Kita lanjut ke lantai 2. Siap. Mari Pak Teguh. Iya, iya. Oke guys, kita ada di lantai 2-nya kediaman Pak Teguh. Nah, di sini juga ada koleksi-koleksi yang lumayan mencengangkan. Wow. Oke, Pak Teguh. Iya. Untuk yang di sini, saya mau tanya. Ini milik Pak Teguh semua kah? Bukan. Bukan. Ini punya teman-teman PBI Tangsel ya. Tangsel. Iya. Dimana PBI Tangsel itu ada program namanya kita beri mondok. Mondok. Ya. Oke, seperti apa mondok itu? Jadi teman-teman ini koleksi teman-teman kita taruh di sini. Nanti per satu bulan atau 1,5 bulan itu ada trainer yang datang untuk merawat pohon ini. Gitu. Jadi tugas saya pagi sore nyiram pohon ini seperti itu. Dan menyediakan lahan. Betul, di lantai 2 ini khusus buat saya siapkan buat teman-teman. Wow, guys, ini yang unik ya dari PPBI cabang Tangsel itu. Jadi Pak Teguh selaku ketua itu menyediakan tempat dan waktunya untuk menyiram guna mentreatment pohon-pohon teman-teman yang ada di Tangerang Selatan ya. Betul, Teguh. Nah, itu biaya per bulannya itu sangat murah. 50.000 per bulan. Nanti setiap bulan itu ada satu trainer yang datang kemari dan mentreatment pohon-pohon ini. Nah, ini sistem yang keren sih menurut saya. Ya, dan itu uang itu bukan saya yang pegang, tapi ada salah satu bendahara. Pak Wahyu. Wow. Jadi saya tidak ada urusan dengan uang. Nah, beliau hanya tugas saya menyediakan tempat dan nyiram. Demi teman-teman. Tapi ada satu yang penting. Iya. Tanggung jawabnya ini. Seperti itu ya. Mengayomi anak-anak Tangerang Selatan, PPBI Tangerang Selatan. Wow. Ini mudah-mudahan nanti ya teman-teman jadi ada. Kebetulan kemarin ada 2 yang sudah agak itu akhirnya diambil. Laku. Iya. Wow. Sebenarnya sih bukan itu, tapi nanti di bawah ini nggak tahu udah diambil. Jadi sini kemarin sebetulnya udah ada sebenarnya yang udah lumayan bagus, tapi udah diambil. Wow. Nanti rencana mau diganti dengan pohon yang lain. Ini keren sih. Buat sekedar menyarankan ya, sistem seperti ini harusnya ada sih di cabang-cabang lain ya. Jadi mengakomodir satu tempat ada pohon-pohon para anggota, lalu ditariki biaya dan biarkan trainer itu yang memprogram dan merawat. Ini keren sih. Iya, sambil belajar juga. Kalau ini dia anggota datang nanti sambil bisa konsultasi, bisa bertanya. Kita sambil itu trainer megang ini sambil nanya. Ada edukasi juga, teman-teman bisa tiap ini bisa hadir di sini. Bahkan bukan Tangsel pun monggo. Kalau sekiranya mau tanya kapan itu nanti ada jadwalnya, bisa datang sekedar kita mau sharing-sharing dengan trainer kita. Wow. Monggo, saya terbuka Pak Teguh. Tidak melulu harus anggota ya. Jadi setiap bulan trainer itu datang sudah dischedulin dan itu nggak baku ya. Namanya trainer mungkin ada sesuai waktunya. Halangan, nah itu menyesuaikan trainernya. Buat kalian yang di Tangsel atau di luar Tangsel kalau mau sharing, nanya-nanya sama trainernya monggo. Pak Teguh ya. Kita terbuka Tangsel ini bisa jadi contoh sih luar biasa Tangerang Selatan. Iya.
Untuk sistemnya luar Iya. biasa. Wow. Ini pada saat masuk ke pondok bener-bener masih bonggol ini. Yang ini. Dia ngasihnya seperti itu. Ada ini sama masih Ada lagi. bener-bener bonggol, ya. Berarti belum ada cabang-cabang. Belum masih bener-bener tunggul baru dipotong seperti Tong. itu. Penggal. Sama ini dua ini dulu. Aslinya saya terima dari Bonggol. tempat itu, bonggol bener-bener bonggol. Kalau yang lain mungkin sudah ada Tangan-tangannya. tangan atau apa gitu. Apa Ih, iya nih, ini masih ada sisa bonggolnya Pak Teguh? Iya, potongannya seperti itu. Wow. Berapa tahun? Ini 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun lebih lah. Luar biasa. Seperti itu. Nah, untuk sedikit membahas tentang organisasi ini, Pak Teguh. Untuk Tangsel sendiri ada event apa agenda rutin nggak sih setiap bulan apa? Kalau itu kita ada kelas malam. Jadi juga kalau malam sama biasa yang ngisi dengan sesepuh kita Bapak Ujang. Pak Ujang Hayat. Seperti itu. Dan ini nyesuaiin jadwalnya biasanya ada per 2 bulan, ya per 2 bulan. Ada pasti, untuk itu. edukasi. Selain yang tadi yang tender yang macam pohon itu ada. Ada sih sistem pembelajaran kita ada. Luar biasa guys. Kadang-kadang juga bulan kapan itu juga sama Mbak Lutfi Pernah ngisi ngaji, juga di ya, sini. di sini. Ya kita untuk anggota kita upayain lah semaksimal mungkin. Wah, luar biasa. Dan kayak cuma Tangerang Selatan deh yang ada anniversary-nya sampai kedua. Iya. Wah, luar biasa. Oke, mungkin seperti itu aja. Ya. Pak Teguh, saya terima kasih nih siap, udah Mas. boleh mampir. Saya terima kasih banyak. Pokoknya udah dikenankan buat nge-review pohon-pohonnya. Mudah-mudahan kedepannya pohon-pohon ini bisa Amin. menjadi kebanggaan buat Tangerang Selatan ya khususnya. Amin, ya. Dan mungkin sistem yang seperti tadi silakan kalian adopsi di cabang ranting PPBI kalian ya. Bisa jadi inspirasi. Oke, Ya, Pak Teguh, terima siap. kasih. Terima Saya kasih. mohon maaf apabila ada salah kata. Sama-sama Mas. Jangan kapok. Siap. Monggo. Siap. Selalu terbuka kita. Siap. Monggo. Luar biasa. Kapan aja mampir monggo. luar biasa. Siap. Oke guys, mungkin begitu aja ya. Apabila ada kesalahan ya dari saya maupun Pak Teguh mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.